Terima kasih Anda masih di Sindo Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Pelimpahan dilakukan pada berkas milik tersangka Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan Dr. Tifa. Melakukan upaya untuk menghadirkan Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. sistem peradilan pidana. Namun, dua tersangka diantaranya yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun KUHP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Sementara itu, 5 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Harilubis akan diperiksa pada pekan depan. Ya pemirsa, Rizwan Sianipar sebagai salah satu tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi menilai pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan terkesan terburu-buru. Bagi kami itu cukup terburu-buru. Karena per hari ini tadi ketika saya wajib lapor, menunaikan wajib lapor, ada informasi bahwa ahli dan saksi ada charge kami justru dipanggil. Gitu loh, akan dipanggil untuk memenuhi berkas yang kami ajukan. Begitu. Jadi kami menginginkan memang perspektif yang berbeda atau perspektif yang komplementer terkait dengan apakah kami kebenaran tentang apakah kami itu melakukan manipulasi terkait dengan dokumen ijazah Joko Widodo. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Harga emas Antam mencetak rekor tinggi 3 hari beruntut ini, di mana hari ini harga emas naik hingga berada di level Rp2.665.000 per gram. Harga emas Antam menguat Rp13.000 dari posisi kemarin dan menjadi rekor tertinggi sepanjang masa. Harga emas mencapai Rp2.665.000 per gramnya. Sementara untuk pembelian kembali 1 gram logam mulia Antam dihargai Rp2.513.000 per gram. Kenaikan harga emas kali ini justru terjadi ketika harga emas dunia bergerak turun. Sejumlah pemain timnas Indonesia mengucapkan selamat datang kepada pelatih baru John Hartman. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Lelaki itu gak banyak yang bercerita ya? Iya, udah tuh nangis, tapi habis itu udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. yang utama ya, body dulu lah, lempeng. Body dulu. AC dingin, ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar, Tang, ya. Dibayar tapi Danantara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story. Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV.
Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum merotok ini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindo Siang. Korban meninggal dunia dari Indonesia, 1 orang terluka dalam Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Pemirsa, ucapan selamat datang disampaikan sejumlah pemain timnas Indonesia kepada pelatih baru John Herdman. Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia and let's create big memories and again, all the best and see you soon. Hi Coach John Herdman, congratulations on the new job. We are all super excited to meet you. Let's go Garuda. Let's fulfill our dreams together. And sampai jumpa di mare. Hi Coach, welcome to our national team. Glad to have you here. See you soon. Coach John Herdman, welcome to Indonesia. I want to wish you all the best. Let's make Garuda to fly higher. Halo Coach, selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Semoga diberi kelancaran dan sukses. See you soon. Halo Coach, Beckham di sini. Selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Bawa terbang tinggi Garuda. Hai Coach, selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Semoga kita bisa sukses bersama. See you soon. Hello Coach John, I am Mauro. I hope to work together soon and I wish you good luck in Indonesia. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gunung berapi Kilauea di Hawaii kembali menyemburkan lavanya hingga ketinggian luar biasa. Meski demikian, aktivitas gunung ini hanya terbatas di dasar kawah. Gunung berapi Kilauea di Hawaii memasuki letusan episodiknya yang ke-40 sejak tahun 2024. Kilauea menyemburkan air mancur lava yang mencapai ketinggian luar biasa 200 meter dengan cairan panas yang kemudian mengalir menuruni lerengnya. Aktivitas salah satu gunung berapi paling aktif di dunia tersebut terbatas hanya di dasar kawah Halemaumau di dalam Kaluapele di Taman Nasional Gunung Berapi Hawaii dan tidak menimbulkan resiko bagi daerah permukiman. Kilauea telah meletus secara berkala sejak 23 Desember 2024 lalu. Aktivitasnya berpusat pada 2 lubang di kawah Halemaumau, di mana fase letusan individu dapat berlangsung hingga 12 jam dan biasa saja diikuti oleh periode tenang yang dapat berlangsung lebih dari 2 minggu. Enam pemain ski pemirsa tewas akibat longsoran salju di Pegunungan Alpen. Evakuasi korban dilakukan dengan kondisi berbahaya. 6 pemain ski di luar jalur resmi tewas dalam longsoran salju di Pegunungan Alpen, Prancis. Kecelakaan itu terjadi pada hari Sabtu dan Minggu di beberapa resort Alpen dengan kondisi salju yang tidak stabil. Menurut layanan penyelamatan, semua korban sedang bermain ski di luar jalur yang ditandai meskipun telah diperingati. Hal ini membuat korban terjebak dalam longsoran salju yang dipicu oleh hujan salju lebat dan lapisan salju yang rapuh. Helikopter penyelamat mendarat di dekat lokasi longsoran salju di Haute-Savoie.
Tim darurat melakukan operasi dalam kondisi berbahaya, di mana tingkat bahaya longsoran salju mencapai level tinggi hingga ekstrim di sebagian besar wilayah Alpen. Pihak otoritas regional mendesak kewaspadaan ekstrim mulai Jumat dan sangat menyarankan untuk tidak bermain ski di luar jalur yang telah ditentukan. Setidaknya ada longsoran salju terjadi di area ski departemen tersebut. Sebuah kren konstruksi di Thailand pemirsa roboh, 22 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Insiden robohnya kren ini terjadi di wilayah Sikiu, Nakhon Ratchasima pada Rabu pagi waktu setempat. Kren konstruksi berukuran besar yang sedang digunakan untuk membangun rel kereta cepat ini roboh, menimpa rangkaian kereta berpenumpang yang sedang beroperasi. 22 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam insiden ini. Tabrakan antara kren raksasa dengan rangkaian kereta ini memicu suara benturan keras dan menyebabkan rangkaian kereta anjlok dari rel serta terbakar. Upaya evakuasi korban terus dilakukan pasca insiden ini. Dari laporan media lokal, puluhan korban sempat terjebak di dalam gerbong rel. Belum diketahui apa penyebab kren ini roboh. Korban jiwa kerusuhan unjuk rasa di Iran pemirsa melonjak, yakni menembus 2.500 orang. Organisasi hak asasi manusia asal Amerika Serikat, RANA, menyebut total korban jiwa kerusuhan di Iran menembus 2.500 orang hingga Rabu kemarin. Jumlah itu menjadi yang terbesar sepanjang sejarah unjuk rasa di Iran. Dalam beberapa dekade belakangan, bahkan mirip dengan revolusi Islam pada 1979. Meski demikian, masyarakat kembali bisa bernapas lega usai pemerintah kembali membuka jaringan komunikasi setelah diblokir selama hampir seminggu. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan kepada masa pengunjuk rasa di Iran bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Trump juga mendukung mereka untuk terus turun ke jalan dan berdemo. And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right, now I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much. But I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Di tengah pengendalian demo massa berujung kerusuhan, pemirsa, pemerintah Iran menyita beberapa unit Starlink. Penggunaan perangkat komunikasi buatan perusahaan miliarder Elon Musk ini dituduh sebagai mata-mata di tengah kerusuhan. Televisi pemerintahan Iran menayangkan rekaman yang menunjukkan sejumlah perangkat Starlink yang disita. Pemerintah Iran menuding perangkat komunikasi ini digunakan untuk spionase selama kerusuhan. Penggunaan Starlink dilakukan di tengah pemadaman jaringan internet dan komunikasi oleh pemerintah sebagai respons terhadap kerusuhan. Namun sejak Selasa, pemerintah mulai mengaktifkan kembali jaringan komunikasi.